Oke, nah sekarang kita masuk ke rantai transfer elektron. Nah, sebelumnya kan ada nih siklus Krebs. Di siklus Krebs kita menghasilkan apa coba? Menghasilkan yang pertama ada NADH. NADH-nya berapa? 6 ya. Terus FADH-nya tadi 1 dikali 2 berarti 2 FADH. Terus CO2 ada 2 berarti dikali 2 berapa? 4 CO2. Nah, oke. Tadi aku bilang 4 CO2 walaupun ada 4 C, tapi mereka dibuang sebagai produk sampingan. Otomatis kalau dibuang berarti dia nggak bakal masuk ke rantai transfer elektron. Ya, masuk akal kan? Nah, jadi otomatis di rantai transfer elektron kita butuh apa sih? Butuh apa dari dari produk sebelumnya, dari produk siklus Krebs? Apa sih? Ternyata bukan C-nya. Kita nggak butuh C di rantai transfer elektron. Karena C-nya tadi kan sebagai siklus, nih kan, sebagai siklus. Nah, karena sebagai siklus ya di situ-situ aja, di siklus-siklus Krebs aja, nggak diperlukan di rantai transfer elektron. Nah, untuk memahami rantai transfer elektron tuh sebenarnya cuman butuh kuncinya gini aja. Kalian tuh harus paham apa itu FADH dan FADH2 dan NADH. Itu ribet banget, tapi yang jelas kedua itu merupakan suatu senyawa organik yang ada di enzim. Nah, oke, kalian coba ingat lagi enzim. Enzim itu terdiri atas protein, komponen yang utamanya protein, dan non-protein itu sendiri. Nah, namanya non-protein itu sedikit ya, berarti bagiannya lebih sedikit dari yang protein. Nah, non-protein ini salah satunya ada yang namanya koenzim. Jadi ada yang namanya koenzim di bagian yang non-protein enzim. Nah, koenzim ini contohnya. Nah, contoh koenzim itu adalah NAD+, FAD+, NADP+. Nah, semuanya plus plus plus. Yang berarti mereka semua itu ion juga. Oke, sekarang kita udah ngerti nih, NAD+ itu artinya apa? Ion yang merupakan senyawa organik. FAD plus juga merupakan ion yang merupakan senyawa organik. Nah, tapi di biologi seringnya kita melihat tadi NADH sama NADH sama FADH2. Kenapa bisa begitu? Loh, tadi kan plus ya. Kok jadi netral? Nah, gini caranya. Di sini aku punya tulisan. Nah, logikanya gini. NAD plus menjadi NADH. Berarti ketambahan 1 proton H ya. Plus tambah plus harusnya plus 2. Biar netral. Nah, dia bawa 2 elektron. Karena elektron muatannya negatif. Akhirnya dia netral. Sama juga FAD plus ditambah berapa? Biar jadi ditambah berapa H sih? Biar jadi FADH2 ditambah 2H kan. Plus ketemu 2 kali plus. Berarti kan 3 plus ya. Ditambah 3 elektron. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa ini, senyawa yang di sebelah kanan ini, itu mereka masing-masing bawa 3 sama 2 elektron. Nah, makanya disebut rantai transfer elektron. Karena kita hanya butuh elektron dari senyawa-senyawa ini doang. Nggak butuh C, nggak butuh CO2, nggak butuh apa dan lain sebagainya, hanya butuh elektron. Nah, pertama-tama aku mau kenalin dulu nih kenapa disebut rantai transfer elektron. Rantai berarti mereka tuh berantai-rantai ini, berantai-rantai-rantai. Transfer, apa yang ditransfer elektronnya? Oke. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu sama semuanya, sama bagian-bagiannya, tepatnya, dan lain sebagainya. Yang pertama, kita masih kenal, ini masih pokoknya glikolisis itu di sitoplasma. Nah, sisanya semua terjadi di mitokondria. Karena ingat, fungsi mitokondria apa? Penghasil energi. Makanya, energi dalam biologi apa? ATP. Oke. Nah, di dekarboksilasi oksidatif ada gambarnya nih. Yang kuning ini namanya matriks. Ingat, ini matriks paling dalam dari mitokondria. Dan isinya mostly cairan. Terus di matriks, kenapa ada 2 sih? Kalau otomatis gini loh, logikanya kalau ada 2 warna berarti mereka dipisahkan nggak? Mereka dipisahkan. Nah, dipisahkan oleh apa? Membran. Nah, membran itu apa ya? Kayak lapisan luar ya. Nah, jadi di matriks ada membrannya sendiri. Nah, di atas membrannya ada ruang antar membran. Nah, kenapa dibilang ruang antar membran? Karena di sini nih, logikanya gini. Apa namanya? Di sini ada membran. Ya kan, membran dari matriks. Di sini ruang antar membran.
Nah, di sini membran, di sini ruang antar membran, di sini membran lagi. Makanya dibilang ruang antar membran. Itu sebabnya mitokondria merupakan organel yang punya 2 membran. Kayak bahkan sel aja tuh cuma satu aja membrannya, tapi mitokondria punya 2 membran. Nah, itu mempengaruhi fungsinya tentu aja. Oke, kita kenalan dulu sama komponen-komponen yang ada di sini. Ingat, matriks, membran matriks, ruang antar membran, nanti ada membran lagi. Oke, pertama-tama kita masih ingat kan membran sel itu mirip banget sih sama membran sel. Nah, di sini tuh ada namanya apa ya? Protein integral atau channel ya. Yang pokoknya integral itu yang dari atas sampai bawah ya kan? Integral itu dia menghubungkan atas sama bawah. Dan yang di sini tuh ada protein, di sini juga ada protein, tapi namanya bukan integral, perifer, yang berarti protein yang ada di permukaan membran itu sendiri. Nah, ini yang di tengah-tengah. Oke, terus apalagi yang kita perlu tahu bahwa mereka ini namanya, nggak usah namain ya, 1, 3, sama 4 ini merupakan protein integral, ini juga. Terus di sini, ini yang kedua, ini yang kedua ini protein perifer yang aku bilang tadi di permukaan, ini juga. Nah, ini namanya, yang Q ini namanya ubiquinon. Yang ini namanya sitokrom C, ada C-nya jangan lupa. Nah, semuanya ini merupakan julukannya itu kompleks sitokrom. Oke, di situ. Terus apalagi yang kita perlu tahu, yaitu dibagi 2 tahapan. Yang pertama, mereka mentransfer, yang kedua tahapan kemiosmosis. Oke, jadi dari kesimpulannya kita ngerti bahwa rantai transfer elektron ini nggak butuh C sama sekali. Yang dibutuhkan cuma FADH2 dan NADH, karena dia sama-sama membawa elektron, dan elektron itulah yang digunakan untuk rantai transfer elektron. Terus ada nama-nama protein, ada ruang antar membran, membran, matriks, dan nama-namanya ubiquinon dan sitosin C dan banyak hal, terus dibagi 2 ini. Oke, segitu aja perkenalan buat rantai transfer elektron. Nanti kita lanjut lagi